Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang cukup lucu, cukup aneh dan membagongkan kaum muslimin. Ini video dari seorang ustadz, nggak ngerti ustadz siapa. Kalau lihat penampilannya ya, dan juga perkataannya, sepertinya dia ya ustadz dari kalangan aswaja kaum muslimin, ustadz pembenci dakwah sunnah. Dan kalau kita melihat video ini kaum muslimin, sangat terlihat ustadz ini ingin memframing bahwa dakwah sunnah, dakwah orang-orang salafi atau yang disebut oleh mereka dakwah wahabi, itu tidak mengajarkan kitab-kitab para ulama salaf. Justru merekalah yang sebenarnya pengikut para salafus soleh, pengikut dakwah sunnah kaum muslimin. Dan kata dia, tidak ada kajian dari para ustadz salafi yang mengkaji kitab-kitab para ulama salaf. Ini benar-benar membagongkan kaum muslimin. Padahal sekarang ini kan zaman digital kaum muslimin. Jejak digital ada semuanya. Kalau mau lihat kajian para asatidz salafi yang membahas kitab-kitab para ulama salaf, silahkan cari. Ada semuanya. Dan bisa dibuktikan mana yang benar-benar mengamalkan ajaran para salafus soleh dan mana yang hanya klaim semata. Klaimnya pengikut salafus soleh, klaimnya pengikut Imam Syafi'i, akan tetapi akidah, ibadah, dan muamalahnya belangsak. Sama sekali tidak mengikuti Imam Syafi'i. Ya, bisa dibuktikan. Ya. Coba, ya, acara tahlil kematian. Acara tahlil kematian 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari. Kemudian 100 hari, kemudian 1000 hari, kemudian haul. Itu ajaran siapa? Ajaran para salafus soleh. Salafus soleh yang mana? Ini memang aneh dan membagongkan kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya dulu kaum muslimin. Kajian salafi mana? Yang kamu maksud itu salafi mana? Kami ini belajar kitab-kitab salaf. Kami mengkaji kitab-kitab salaf. Bahkan tuntas dari kitab dasar kecil sampai kitab yang paling tinggi. Kalau kita di Nusantara ini, itu rata-rata bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama salaf. Konsentrasi dalam madhab Imam Syafi'i itu semuanya rujukannya kitab-kitab salaf. Dan itu diajari di pesantren. Tidak ada satupun mungkin pesantren yang berbeda ataupun yang mengajarkan kitab-kitab baru, kitab-kitab kontemporer. Kalaupun ada hanya sekedar tambahan, rujukan, referensi untuk menambah wawasan, menambah keterangan, itu aja. Selainnya nggak ada, semuanya kitab salaf. Cuma kalian udah terlalu ditipu, seolah-olah kajian salafi kalian yang betul. Kalian itu bukan kajian salafi, tapi kajian wahabi. Kitab-kitab yang kalian pelajari semuanya itu daripada ulama-ulama wahabi. Bahkan semuanya baru, tidak ada yang salaf dan tidak ada yang tuntas. Kalau nggak percaya, coba tengok, coba cek, coba tabayun, coba cek dan recheck. Bila perlu kita datang yuk, ramai-ramai yuk, perhatikan yuk, dan bandingkan di mana dan bagaimana. Dan coba bandingkan kajian wahabi dengan kajian kita sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang lebih berbobot coba? Siapa yang lebih berpegang kepada pendapat ulama salaf? Enggak pernah saya lihat kalian itu diajari satu kitab sampai tuntas dari awal sampai habis, nggak ada. Enggak pernah saya lihat orang-orang wahabi itu membuka kitab salaf kemudian mengkaji dan saling membahas, nggak ada. Kalau kami membahas, makanya kami dari kecil, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu diajari bagaimana tata cara mengkaji ilmu alat, ilmu nahwu saraf untuk bisa mengetahui bagaimana uslub, bagaimana istinbat, bagaimana istidlal, bagaimana cara muqaranah, bagaimana cara muqayasah. Itu istilah ini mungkin kalian nggak pernah tahu karena memang nggak diajarkan. Kalian itu lebih kepada doktrin. Satu orang di depan ustaz buka kitab itu pun tak kitab apa dan nggak pernah tuntas. Yang cuma hadis itu, kemudian hanya sekedar semangat, sekedar doktrin, membanggakan diri, mengatakan diri lebih hebat, lebih sunnah, lebih dekat kepada salaf. Padahal rujukannya tidak ada satupun ulama salaf. Semuanya yang ulama sekarang itu, dan semuanya itu hampir semuanya menentang dengan ulama-ulama terdahulu, dan kitab-kitab terdahulu itu nggak ada. Kami bukan kami sombong, ya kami dari kecil diajarkan kitab-kitab ulama salaf. Kalau kita madhab Syafi'i itu nggak asing lagi itu. Dan semua pesantren, semua pondok di Nusantara ini nggak ada beda itu. Kitab kecil misalnya Safinatun Najah, kitab Matan Takrib, Fathul Qarib, Syarah Bajuri, Fathul Mu'in naik lagi ke atas, Syarah naik Anatul Talibin, Minhajul Abidin, kitab Syarah Mahalli, Syarah Hasyiahnya Qalyubi wa Umairah, Fathul Wahhab, Tuhfatul Muhtad, Mu'ani Muhtad. Naik lagi kepada kitab yang paling itu semuanya diajari, dan itu kitab-kitab salaf. Jadi wahabi kan nggak ada itu. Nggak ada. Hanya ada lebih kepada provokasi ataupun ghibah, ataupun mencoba menelanjangi ataupun mencoba melakukan retorika yang salah, dan itu sesat. Makanya dikatakan sesat, itulah yang dikatakan fitnah. Ini hari ini kalian tuduh saya fitnah, sampai sekarang nggak bisa satupun kalian buktikan. Kalian tuduh saya Syiah, sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa membuktikan. Kalian tuduh saya memecah belah. Siapa yang saya pecah belahkan? Wahabi memang kalian udah pecah dari dulu itu. Nggak ada pegangan, nggak ada konsisten. Jadi begitu aja ya, semoga bermanfaat. Nah kaum muslimin, sebenarnya gampang membantah perkataan-perkataan dari orang-orang yang seperti ini kaum muslimin ya. Oke, kita benarkan lah ya, kita benarkan klaim mereka yang katanya mereka ini mempelajari kitab para salafus soleh. Mereka mempelajari kitab Imam Syafi'i ya, fikih-fikih Imam Syafi'i.
Ya, katanya mereka pengikut Imam Syafi'i. Pokoknya kita para salafus soleh, oke lah, mereka pelajari semua. Oke. Ya, kita katakan oke. Akan tetapi para dai salafi yang disebut Wahabi oleh orang ini, ya, mereka juga mempelajari kitab-kitab para salafus soleh. Coba ya, kita lihat pembahasan kitab-kitab para salafus soleh. Coba cari ya, betapa banyak kajian-kajian dari para asatidz salafi yang menghatamkan kitab-kitab para ulama salaf. Coba ya. Sekarang kan zaman digital, sudah gampang cari jejak digital, itu gampang. Tinggal klik judulnya, cari, ketemu nanti kajian-kajian para asatidz salafi yang membahas kitab para salafus soleh. Ya. Dan tinggal bandingkan saja mana yang akidah, ibadah, dan muamalahnya sesuai dengan tuntunan para salafus soleh dan mana yang tidak. Ya. Kalau sekedar mengklaim saja, ya sekarang ini nggak ada gunanya. Ya, karena semuanya bisa dibuktikan. Jejak digital itu ada. Ya. Silahkan cari kajian para asatidz salafi yang membahas kitab-kitab para ulama salaf, kitab-kitab para salafus soleh. Sebagai contoh sajalah ya, masalah akidah. Akidah orang-orang yang katanya Wahabi, mereka mengikuti akidah para salafus soleh, ya, mengatakan Tuhan di atas arsy, ya. Sementara kalian pengikut Asy'ari, apakah Asy'ari salafus soleh? Coba. Hah? Imam Asy'ari bukan salafus soleh, tapi akidah kalian mengikuti Al-Imam Asy'ari. Hah? Coba. Ya. Dan klaim kalian itu lucu. Kalian mengklaim mengkaji kitab para salafus soleh. Sementara Salafi atau yang kalian sebut Wahabi tidak mengkaji kitab para salafus soleh. Ya. Sekarang kita lihat, ya, yang namanya ilmu itu buahnya amal. Ya. Yang namanya ilmu buahnya amal. Karena ilmu itu bukan koleksi hafalan, bukan koleksi kitab. Ilmu itu hakikatnya adalah apa yang diamalkan. Lah sekarang kita lihat, ya, kita lihat amaliyah kalian yang katanya pengikut Syafi'i, pengikut Asy'ari, yang seperti ini. Coba, yang seperti ini ajaran salafus soleh mana? Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Habib Abu Bakar Assegaf atau lebih dikenal dengan Habib Bakar adalah salah satu wali majlub dari Gresik, Jawa Timur. Merupakan cucu dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf yang disebut-sebut sebagai wali kutub. Ia terkadang, banyak yang mengira bahwa Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf gelandangan. Pasalnya, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf selalu mengenakan sarung dan tak memakai baju. Namun, siapa sangka dengan tingkahnya yang terlihat aneh, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf merupakan seorang wali Allah. Wali majlub satu ini terkenal dengan bau air kencingnya yang wangi. Coba ya, salafus soleh mana yang menganggap orang-orang gila sebagai wali? Coba, salaf mana? Ya, ada di zaman Nabi Muhammad SAW orang gila dianggap wali, ada? Hah? Coba, di zaman Imam Syafi'i ada orang gila dianggap wali? Nggak ada. Ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sholawatan sambil ketimpringan. Hah? Coba, adakah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, Imam Syafi'i, ya, ada, mereka punya majelis sholawatan ketimpringan
yang kemudian jamaahnya laki-laki perempuan campur baur, joget-joget? Ada? Hah? Coba. Ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, Imam Syafi'i. Ada ajaran mereka berzikir ya jingkrak-jingkrak sampai kesurupan. Ada? Nggak ada. Dan itu diamalkan oleh kalian. Diamalkan oleh kalian. Ya. Dan sebenarnya kalau bicara masalah ibadah yang aneh dan membagongkan, ya itu semuanya dari kalian. Ya. Ada membaca Al-Quran sambil pakai musik, diiringi dengan musik. Coba. Dan itu ada di kelompok kalian. Ya. Sementara kalian silakan lihat mana amal ibadah dari orang-orang salafi atau yang kalian sebut wahabi yang tidak mengikuti ajaran para salafus soleh. Ya, silakan buktikan. Silakan buktikan. Justru akan ditemukan amaliyah kalian yang banyak tidak mengikuti ajaran para salafus soleh, bahkan menentang ajaran para salafus soleh. Para salafus soleh nggak pernah meninggikan kuburan, nggak pernah menghias-hias kuburan. Tapi kalau kalian kuburan ditinggikan, dihias-hias, dingalap barokahi dan sebagainya, ya itu ajaran salafus soleh yang mana? Ajaran salafus soleh yang mana? Hah? Kalian mengklaim bahwa kalian mengkaji kitab-kitab para ulama salaf. Tapi kalau akidah, ibadah, dan muamalah kalian belangsak, nggak sesuai dengan ya, ajaran para salafus soleh, maka nggak akan ada gunanya. Itu sama saja dengan orang kafir yang membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Akan tetapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Maka itu percuma. Nggak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.